Kak, suaranya di mute, Kak. Nah, mengingatkan juga untuk mengikuti instruksi WL nanti, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ekspresif. Jadi pastikan teman-teman juga yang hadir di sini masih muda, kita juga harus lebih ekspresif. Jadi nanti kalau WL bilang angkat tangan, tepuk tangan, sebisa mungkin kita kasih yang terbaik. Oke? Amin? Oke. Nah, juga mencatat poin-poin penting nih. Nanti ada pengkhotbah yang akan membagikan firman Tuhan. Pastikan teman-teman yang onsite maupun yang via Zoom mencatat poin-poin yang ada, karena supaya apa? Supaya kita bisa mengingat kembali nih poin-poin yang telah dibagikan. Misalnya nanti tiba-tiba kan galau setelah ibadah selesai, atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan telah berlalu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, buka catatan kamu. Nah, itu bisa membantu kalian untuk semakin go deeper sama Tuhan. Itu penting banget supaya kita bisa catat poin-poinnya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, saya mau bacakan ayat firman Tuhan di Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang sama-sama percaya katakan amin. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Banyak orang yang mungkin gak bisa merasakan apa yang kami rasakan di sini Tuhan. Berkati teman-teman kami yang beribadah via Zoom ya Bapak, berkati jaringan internet, biarlah Tuhan Yesus mereka bisa merasakan hadirat yang kami rasakan di tempat ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini ya Bapak. Biar kami pulang, kami mendapat sesuatu yang baru, kami menjadi ciptaan yang baru, sebab kami tahu Tuhan sudah mati bagi kami, maka kami harus hidup bagi Tuhan, dan buktinya adalah dengan melayani sesama kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami Tuhan Yesus dari segala macam gangguan ya Bapak. Biar kami bisa mematikan sebentar Tuhan Yesus. Kami mau bayar harga, kami mau matikan line kami Tuhan Yesus. Kami mau matikan Instagram kami, sosmed kami Tuhan Yesus. Kami mau kasih 2,5 jam yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. This is my daily bread. This is my daily bread. You holy precious, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm next before you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. You holy precious,
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate before you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. Yes. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Oh, and I'm desperate before you. Yes, I am. And I'm lost without you, Jesus. And I'm desperate for you. Yes, I am. And I'm lost without you. And I'm lost before you.
Dia begitu baik buat dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semua, yuk sama-sama kita merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu jemahan Tuhan dalam kehidupan kita. I lost without you. Saya tersesat tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu yuk kita terus menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. This is my daily bread. Inilah roti hidup kami Tuhan. Yang ingin rindu Tuhan setiap hari bersekutu dengan Engkau Tuhan. Yang selalu rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Supaya kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi katakan. I'm desperate for you. For you, yes I
Benar Tuhan Yesus. Tanpamu kami kehilangan arah ya Bapa. Yes. Kami nggak tahu Tuhan jalan kemana kalau kami tidak hidup di dalam Tuhan. Yes. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang ada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang ada Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami membawa hati kami. Kami merindukan hadirat Tuhan. Menjamah pribadi, lepas pribadi. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Bapa buat bangsa kami. Mari teman-teman kita angkat tangan kita. Mari katakan berkat untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk negara Republik Indonesia Tuhan. Tempat kami dibesarkan, tempat kami menempuh pendidikan, tempat kami memulai segala sesuatunya ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus pemerintahan dari pusat sampai pemerintahan daerah-daerah terkecil ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar dari para pemimpin kami ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap aspek pembangunan, setiap aspek yang dibangun di negeri ini Tuhan. Engkau yang mencampur tangan Tuhan, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terjadi atas pemerintahan kami. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan mengangkat tangan kami untuk kota Batam Bapa. Kau berkati Tuhan setiap investor-investor yang menanamkan modalnya di kota ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati setiap usaha-usaha yang ada juga di kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan dengan mudah mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Karena tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak dan melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati Bapa mendoakan gereja ini Tuhan. Kami mendoakan gereja House of Glory Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pusat maupun yang cabang ya Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus pelayanan-pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pemimpin kami melangkahkan kakinya Tuhan. Terjadi mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terjadi kemenangan jiwa Tuhan Yesus. Karena itulah yang Kau rindukan akhir-akhir ini Tuhan. Penuaian terbesar terjadi atas negeri kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberkati juga Tuhan komunitas Sign ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tempat kami bertumbuh, tempat kami dibentuk ini ya Bapa. Kau memberkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, dari mulai Kak Vera sampai Ko Edwin, semua Tuhan Yesus Kau yang campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemanapun kaki hamba melangkahkan kakinya Tuhan, terjadi penuaian terbesar, terjadi mujizat Tuhan. Biarlah Tuhan melalui wadah ini Tuhan kami semakin dikenalkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dari kami berharap ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang sudah dan yang akan kami berikan nanti ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan-Mu yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kau adalah Yesus mulia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa. Shalom Shine. Shalom. Siapa yang merasakan sukacita Tuhan pada hari ini boleh lambaikan tangannya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Musik. Tuhan dahsyat, amin. Amin. Tuhan luar biasa, amin. Amin. Jadikan aku ciptaan baru, nyatakanku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya.
kekuatan untuk meloncat bagi Tuhan? Amin. Yang mau serahkan, wuhuu! Through you, I can do anything. Semuanya. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Semuanya. Haleluya. Mari semuanya sama-sama katakan. Not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that. Siap-siap melompat bagi Tuhan. Come on, John. Jump, jump. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Everybody sing. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I feel. Sing deep down, I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Everybody jump! Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Sing. Nothing is impossible. Hallelujah. Semua bertepuk tangan di atas kepala. 'Cause there's nothing is impossible. Yang percaya katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yuk tepuk tangan di atas kepala. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, share saja katakan I believe. Hallelujah. I believe, I believe. Sing, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, oh, I believe in you. Through you, I can do
teman-teman semua. Yeah. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Tepuk tangan buat kalian juga. Sekali lagi ya, sorakan haleluya. Sorakan woo. Oke teman-teman di sebelah duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. This is all I want. That the love I have doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many walk away and not come back. I want more than that. I won't pass away like breath in the rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I never know. I want to love you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. This is all I pray. Over everything I ask, that my friends one day come back. Can you help me with that? Oh, can I know you can? 'Cause the fire won't mean nothing if it ends right here with me. You are more than that. The river ran fast, but you had at the best and pull us like driftwood from the wild. Set me on fire like I never know. I want to love you more as life goes on. All of my days I place my first love first again. Oh, and once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the one still lost, and I'll see my friends reclaim their first love first again. Mari kita angkat tangan kita, katakan, oh, set me on fire like I never know. I want to love you more as life goes on. And all of my days I place my first love first again. Oh, and once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the one still lost, and I'll see my friend reclaim their first love
set me on fire like I never known. I want to love you more as the life goes on. So all of my days I place my first love first again. Oh, and once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the one still lost. And I'll see my friend reclaim that first love first again. Oh, set me on fire, set me on fire. I never know you more as life goes on. So all of my days I place my first love first again. And once I was drifting, and once I was drifting, but you called me home. So I give my life, and I see my friends reclaim their first love first again. One more time, singing. Set me on fire, set me on fire like I never. I want to know you, God. You know as the life goes on. I place my first love first again, Jesus. And once I was drifting, but you called me home. Give my life for the one still lost. And I'll see my friends reclaim their first love first again. You see this world return first of love you first. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Mari kita sekali lagi menaikkan penyembahan ini sebagai deklarasi kita, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Set me on fire like I never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. And once I was drifting, but you called me home. So I give my life to was still lost. When I see my friends reclaim their first love first again. And you see this world. You see this world return your first love you first. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan.
Tuhan Yesus mewakilkan isi hati kami. Mewakili kerinduan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu dan kami melihat banyak anak-anak Tuhan, teman-teman kami Tuhan Yesus yang mungkin dulu melayani Tuhan. On fire, berapi-api. Tapi mungkin karena satu dan lain hal mereka pergi. Udah menjauh dari Tuhan. So that's why Tuhan, biarlah hari ini Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mempersiapkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap pakai, menjadi alat Tuhan yang luar biasa, untuk memanggil kembali teman-teman kami yang sudah hilang untuk datang kembali, duduk di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat Tuhan yang kami rasakan saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan berkati kami Tuhan, bila setiap firman yang kami dengar akan menjadi rema bagi setiap kami dan akan menjadi bekal kami Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. teman-teman silakan untuk duduk kembali. Ini adalah jam, petunjuk waktu yang sering kita lihat. Apakah kamu merasa kalau waktu sangat cepat berlalu? Hari ini hari Minggu, tapi tidak terasa sudah minggu lagi. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalau kalian tidak merasakannya, suatu saat kalian akan mengatakannya sendiri. Waktu, engkau terus berjalan, seiring dengan hidup kita berjalan. Perbedaannya hanya waktu berjalan maju, sementara waktu kita yang semakin berkurang. You only live once. Kamu hidup cuma sekali. Kalimat itu sering kita dengar. Kata orang, penyesalan selalu datang terlambat. Kata orang juga, kalau kita gagal, kita bisa mencoba kembali. Waktu tidak bisa dibeli. Waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa berhenti. Waktu akan terus berjalan meskipun kita berhenti. Terus, apa yang mau kamu lakukan? Oke. Dan seperti pertanyaan yang terakhir tadi kita dengar, terus apa yang kamu mau lakukan? Kalau hidup itu cuma satu kali, apa yang kamu mau lakukan? That is a big question today.
what you want to do if you only live once. Ini adalah sebuah filosofi yang sering kali kita dengar dan digiring pada arti yang negatif. Banyak orang bilang begini, karena hidup cuma sekali, lakukan aja apa yang kamu mau lakukan. Nanti nyesel loh. Mendingan apa yang kamu mau, lakuin aja. Bahkan jika itu hal yang bodoh dan berbahaya, just do it bro, because you only live once. Ya, kita sering dengar statement itu. Udah gak apa-apa, lakuin aja, mumpung masih muda. Mumpung masih muda, you only live once kan? Lakuin aja, sekalipun itu nyakitin orang lain, sekalipun itu salah, sekalipun itu dosa di hadapan Tuhan, lakuin aja. Tapi yuk kita sama-sama lihat, apa sih kata firman Tuhan, apa benar? Karena hidup cuma satu kali, makanya kita bisa suka-suka. Let's check this out, coba boleh bantu next. Oke. Yuk kita lihat ayat ini. Ini diambil dari Pengkhotbah 11 ayat ke-9. Di terjemahan New Living Translation dikatakan seperti ini. Young people, it is wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Alkitab bilang begini, anak-anak muda, it's wonderful to be young. Masa terbaik, usia paling produktif, itu adalah pada saat kita usia muda. Dan dia bahkan bilang di sini, nikmati setiap menitnya. Lakukan apa yang kamu lakukan, ambil semuanya, tapi ingat that you must give an account to God for everything you do. Tapi ingat bahwa kamu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kamu lakukan. Yang mengerti boleh katakan amin. Sekali lagi yang mengerti boleh katakan amin. Memang hidup cuma satu kali. Setelah itu kita akan hidup selama-lamanya ya, di hidup yang ada dalam kekekalan. Tapi karena hidup cuma satu kali, tidak berarti hidup bisa suka-suka. Tidak berarti hidup yang penting gua suka. Terserah Tuhan suka enggak, terserah orang lain suka atau enggak, yang penting gua suka. Kita tidak menganut paham seperti itu. You only live once, but you need to give an account to God. Remember that you must give an account to God. Gue lakukan dosa ini ya, ibaratnya ya Alkitab ini seperti ya silakan aja. Tapi pada saat nanti waktunya kita memberi pertanggungjawaban, pastikan kamu bisa melakukannya. Jangan setelah kita melakukan berbagai dosa dan kesalahan, pas waktunya kita harus bertanggung jawab, dan kita bilang, oh ini bukan saya nih, ini gara-gara orang tua saya sih. Mereka kasih saya bad parenting sih. Oh ini karena teman saya nih yang mengkhianati dan melukai saya. Ini gara-gara gereja sih waktu itu gak nge-welcome saya. Di sini udah gak ditanya lagi tuh, ini gara-gara siapa. Pokoknya yang harus dipertanggungjawabkan adalah apa yang kita lakukan. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Oke? Jadi sekalipun hidup cuma satu kali bukan berarti lakukan apa yang kita mau. Bahkan di Wahyu 20 ayat 12, yaitu Yohanes di Pulau Patmos, dia dapat sebuah penglihatan. Ayatnya bilang begini, dan aku melihat orang-orang mati. Berarti ini peristiwanya udah afterlife ya, life after death gitu. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Perhatikan ini. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti setiap perbuatan kita hari ini dicatat di kitab kehidupan. Baik itu hal yang baik ataupun yang buruk. Pada saat kita mati, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan.
Sekalipun kamu udah percaya Yesus nih, tetap aja perbuatanmu akan menyertai kamu. Ya, dan kamu harus memberi pertanggungjawaban. Perhatikan ya, di sini dibilang aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Apa maksudnya sih? Bisa banyak hal, besar dan kecil, gak peduli kamu anak kecil atau sudah dewasa, gak peduli kamu orang terkenal atau orang biasa, gak peduli kamu pelayanan atau gak pelayanan. Semua yang mati, at the end you must give an account to God for everything you do. Jadi adalah benar bahwa hidup di dunia hanya satu kali, tetapi hidup yang satu kali ini perlu dipertanggungjawabkan. Boleh bilang amin? Kita gak bisa hidup suka-suka untuk apa yang kita mau. Jadi bagaimana saya harus hidup? Because you have to give an account to God. Live as God wants. Live for Him, not for yourself. Karena at the end kan kita memberi pertanggungjawabannya sama Tuhan. Kalau gitu, sejak hari ini kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Supaya pada saat nanti kita mati dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, kita bisa melakukannya. Live for Him, not for yourself. Bayangin kalau orang yang habisin waktunya, hidupnya, energinya, uangnya cuma buat diri sendiri. Lu mau ngomong apa di depan Tuhan nanti? Apa yang kamu mau pertanggungjawabkan? Kalau misalkan nih ya, kau kasih tanya, kamu udah punya talenta ini, kamu punya akses untuk melakukan A, B, C, D, kamu punya otoritas ini, kamu punya koneksi yang sedemikian bagus, kamu punya fasilitas loh selama kamu hidup, kamu bisa kuliah di tempat yang wow, kamu bisa dapat sekolah yang bagus, kamu bisa dapat kakak rohani, kamu bisa dapat banyak hal. Terus dengan semua itu, apa pertanggungjawabannya? Kamu apain? Aku nikmatin aja Tuhan. Hah? Nikmatin aja. Every blessing comes with a purpose. Amin. Setiap berkat dalam hidup kita, bahkan setiap masalah comes with a purpose. We have to give an account to God. Jangan sampai kita take it for granted. Kita pikir semua talenta, semua kemampuan, privilege, ya sekarang lagi sering dengar kata itu ya. Semua privilege itu for yourself gitu. At the end you need to give an account to God. Bahkan setiap waktu yang kita punya hari ini. Tuhan, puji Tuhan aku punya banyak waktu nih sekarang nih. Udahlah aku pakai untuk me, myself and I. Kamu akan gelagapan waktu nanti ketemu Tuhan. Trust me. Gimana waktu yang banyak yang kuberikan kepadamu, pakai buat apa? Nggak bisa jawab deh. Because you need to give an account to God. Bukan berarti nggak boleh me time ya, boleh. Tapi kalau cuma habis untuk me time, berarti kita hidup memang buat diri sendiri. Ya, karena waktu sama dengan nyawa. Tuhan Yesus pernah bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Terus kita diminta mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Gimana caranya? Masa kita kasih nyawa? Hari ini secara kontekstual, waktu kita mau memberikan nyawa kita, sebenarnya kita melakukannya dengan kita memberikan waktu kita. Waktu kamu mendengarkan cerita seseorang, atau kamu membagi hidup kamu sama seseorang, ketemu 1 jam, ketemu 2 jam, itu namanya kamu memberi nyawa kamu. Dapat apa kamu ketemu orang itu? Enggak dapat apa-apa. Enggak deal prospek apa-apa, enggak. Mungkin di mata dunia itu sebuah kebodohan, tapi di mata Tuhan itulah orang-orang yang bertanggung jawab. Yang mengerti boleh katakan amin. Kita harus melakukan apa yang jadi prioritas ya. Kerja, kuliah, sekolah. Itu prioritas kita. Kita akan melewati musim-musim kehidupan itu. Kalau teman-teman masih sekolah, one day akan kuliah. Yang kuliah one day akan kerja. Bukan berarti gak mau kuliah dan kerja untuk ketemu orang doang atau membagi hidup, enggak. Cuma setelah kita menyelesaikan tanggung jawab kita, prioritas kita di musim hidup kita, apakah kita memberikan waktu kita untuk orang lain, untuk siapa yang Tuhan kasihi. Jadi gimana dong? Kalau kamu mau memberikan pertanggungjawaban at the end sama Tuhan, hari ini hiduplah untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri sendiri. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk, tetapi untuk yang telah mati dan telah dibangkitkan
untuk mereka. Yang mengerti katakan amin. Kristus mati di kayu salib untuk kita semua, bukan supaya hari ini kita hidup buat diri kita lagi. Kristus mati di kayu salib untuk kita semua, supaya kita yang hari ini hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Kalau kamu kuliah dapat nilai bagus, itu bukan buat diri sendiri. Kalau kamu kaya punya banyak uang, dengar, itu bukan buat diri kamu sendiri. Semua blessing datang dengan tujuan. Bahkan kalau kamu punya masa lalu yang begitu kelam, percayalah, itu bukan untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa melewatinya bersama Tuhan, kamu akan menggunakan setiap bagian dari hidupmu di masa lalu untuk memberikan secercah harapan buat banyak orang yang hari-hari ini merasa tidak bisa melihat masa depan. Karena mungkin mereka mengalami hal yang sama seperti kamu. Tapi hari ini kamu sudah bebas. Pengampunan sudah kamu terima, pemulihan sudah kamu terima. Dan itu bukan untuk diri kamu sendiri. Waktu kita hidup hari ini, hiduplah untuk Dia. Apa sih artinya hidup untuk Tuhan? Live for God equal with live according His command. Oke. Hidup untuk Tuhan sama halnya dengan hidup according to His command. Hidup sesuai kehendaknya, sesuai perintahnya. Pertanyaannya, perintah yang mana? Alkitab jelas sekali buat kita. Perhatikan ayat ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jesus replied, perhatikan ya, the most important commandment is this. Yesus sendiri yang ngomong nih, ini perintah yang paling penting. The most important commandment is this. Listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord. Tuhan Allah kita adalah satu, the one and only. Perhatikan berikutnya dibilang begini, and you must love the Lord your God. Kamu perlu mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. The second is equally important. Yang kedua ini juga sama pentingnya, cuma kalau ditanya yang mana dulu, urutannya yang tadi, love God dulu. Yang kedua baru nih, love your neighbor. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. No other commandment is greater than this. Berarti tidak ada perintah lain yang lebih besar, ini yang terbesar. Jadi kalau kita balik lagi, aku mau hidup buat Tuhan deh, supaya nanti di hidup yang cuma satu kali ini aku bisa memberi pertanggungjawaban nih. Terus gimana dong? Apa yang harus aku lakukan? Lakukanlah perintah yang terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya, ayat ini jelas. Kalau kamu benar-benar nih mau hidup buat Tuhan, kalau kamu benar-benar mau yakin bisa memberikan pertanggungjawaban di akhir hidupmu, hiduplah untuk Tuhan dengan melakukan hal ini. Mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya gak heran ya, lambangnya adalah selalu salib. Simbol kekristenan itu adalah salib. Salib itu bicara vertikal, hubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Dan yang kedua yang sama penting, equally important, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya gambarnya salib. Setiap kali lihat salib, ingat itu yang Tuhan mau. Tuhan gak pengen kita juga super rohani tapi gak bisa jadi teman yang baik. Super rohani tapi maunya didengerin terus, gak pernah mau dengerin orang. Tuhan gak pengen kita jadi orang yang super rohani, bisa dengar suara Tuhan tapi gak bisa dengar suara orang tua. Tuhan gak pengen kita jadi orang yang berkarunia tapi gak berkarakter. Berkarunia sih, bisa dapat gift of knowledge, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, tapi tidak berkarakter. Sama temen pelit amat sih gitu ya, sama temen hitung-hitungan banget, sama temen bisa nusuk dari belakang sih. Tuhan gak mau. Makanya dia bilang, love God and love your neighbor as yourself. Jadi kalau kita mau balik lagi nih,
Hari ini judulnya apa sih? The why and the how, ya. Why itu artinya alasan kenapa kita melakukan YOLO project ini atau series YOLO ini. Nah, kenapa alasannya? To learn to love God and others in a practical way. Ini alasannya, untuk belajar, ya. Mungkin gak semua kita langsung bisa nih. Kita lagi belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan cara yang praktikal, bukan teori. Dengan cara yang praktikal atau praktis atau bisa dilakukan sehari-hari. Bukan hal yang cuma teori aja. Dan ini sedikit reminder, kata kuncinya apa sih? Love God and love others, ya kan? Tapi kata kuncinya adalah love. Kata kuncinya adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, just a gentle reminder for you, kasih selalu dieja W-A-K-T-U. Ya, love spells T-I-M-E. Kasih dieja waktu. Kalau kamu bilang kamu mengasihi seseorang, tapi kita nggak pernah berikan waktu sama orang itu tandanya kita tidak mengasihi orang itu sesungguh itu. Oke? Tapi kalau kita memberikan waktu kepada sesuatu, bisa jadi hati kita memang tertuju kepada hal tersebut. Oke, jadi sama halnya nih, kalau misalkan nanti yang udah pacaran pasti lebih memahami, atau kalian bisa juga merefleksikannya ke orang tua deh. Kalau misalkan orang tua kita, dia selalu bilang mengasihi kita, tapi nggak pernah punya waktu sama kita. Aneh nggak? Bingung kan? Orang yang punya hati untuk kita akan memberi waktu buat kita. Dia akan mengasihi kita dengan cara memberikan waktunya. Sekarang pertanyaannya gini, tadi kan perintahnya apa? Love God and love others. Punya nggak waktu buat Tuhan? Atau kalau ada, waktunya dipakai buat diri sendiri? Punya nggak sih waktu buat Tuhan? Gimana dengan saat teduh kita? Gimana dengan jam-jam baca Alkitab kita? Apakah mereka selalu berperang dengan Instagram kita? Ya kan? Selalu beradu-adu, tarik-menarik. Baca Alkitab, lihat sosmed, lihat IG, atau yang lain, atau YouTube dan yang lain. Bukannya mereka sesat dan salah, enggak. Cuma balik lagi, yang terutama dalam hidupmu akan punya porsi waktu yang cukup. Amin. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan waktu kita sama Tuhan. Ibadah tuh enggak jadi pergumulan dong, kalau kayak gitu. Ibadah ya memang itu waktu aku khususin buat Tuhan. Karena aku mengasihi Dia, aku siapkan waktu. Bukan, yuk gereja yuk. Ya nanti deh kalau ada waktu. Ya nanti deh aku usahakan. Ya nanti aku sibuk banget. Nah itu berarti memang itu bukan prioritas. Kalau misalkan ada waktu luang, boleh dah aku ke gereja. Itu tandanya ya, kita gak serius sama Tuhan. Saat teduh juga sama. Ada banyak hal yang lain. Tapi Tuhan gak pernah ngomong, dia selalu tetap menerima kita kan waktu kita datang. That's the beauty of His grace. Tapi bukan berarti jadinya kita mempermainkan Dia. Nah yang berikutnya, love spells time, itu juga termasuk dengan sesama. Kalau kamu bilang kamu mengasihi sesamamu manusia, punya gak waktu buat temanmu? Bukan cuma waktu buat main bareng nih ya, tapi waktu untuk membantu mereka yang mungkin sedang dalam permasalahan dan pergumulan. Pernah gak sih kamu kasih waktu kamu cuma buat dengerin seseorang? Kamu gak kebagian waktu untuk ngomong, tapi dia punya banyak hal dan dia perlu cerita, dan kamu share waktu kamu, pulsa kamu, kuota kamu. Bahkan setelah kamu dengerin cerita dia, kamu mengirimkan dia sesuatu, entah makanan atau yang lain, hanya untuk mendukung dia karena kamu tahu dia lagi dalam masa-masa yang sulit. Kamu gak bisa mengubah hal yang besar yang sedang terjadi dalam hidupnya, tapi kamu bisa membantu dia dengan dukungan-dukungan kecil. Buat kamu kecil, buat orang yang sedang perlu, itu sangat besar dampaknya. Yang mengerti boleh katakan amin. Kalau setiap kali kita punya waktu, pokoknya schedule-nya harus buat aku. Beware ya, hati-hati, jangan-jangan kita gak sedang melakukan the greatest commandment. Kita gak melakukan hukum yang terutama. Karena hukum yang terutama bilang kasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu. Love spells T-I-M-E, time. Kasihi Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Artinya gini, kasih waktu buat Tuhan, kasih waktu buat melayani sesamamu. Terus reminder juga nih,
Love shown by sacrifice. Kasih ditunjukkan dengan pengorbanan. Kalau pasanganmu suatu hari bilang aku mengasihimu, tapi nggak pernah bisa susah sedikit atau berkorban sedikit aja buat kamu, dia nggak beneran cinta. Ya, dia kagak serius. Karena orang yang mengasihi siap berkorban. Sekalipun itu hal yang dia suka. Perhatikan Yesus waktu menunjukkan kasihnya kepada kita, dia nggak ngomong doang kan. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara apa? Mati di atas kayu salib buat kita. Ketika kita masih berdosa. Itu tanda kalau orang beneran sayang. Dia siap berkorban. Kalau ada satu hari ya, coba kalian gini deh. Sekarang coba gini dipikir. Siapa sih orang yang berkorban begitu rupa buat kamu? Mungkin ada hal yang kamu tahu, tapi mungkin ada hal yang kamu nggak tahu. Orang tua kamu deh, mungkin ada banyak hal yang kamu nggak tahu kan. Pengorbanannya menunjukkan kasihnya sebenarnya kepada kamu. Ada orang-orang ya katanya Asian parent gitu ya, nggak bisa ngomong kasih, nggak bisa ngomong kayak I love you, good night, katanya gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak hormat sama mereka. Wah ini nih memang bapak gua Asian parent. Emang parah banget ya. Bukan berarti kayak gitu loh. Coba lihat pengorbanannya juga dong. Mungkin dia emang gak terbiasa karena memang dulu dia juga gak terima hal semacam itu. Tapi kalau dia menunjukkan kasih dengan pengorbanan, hargai itu, amin. Hormati itu. Atau orang-orang lain deh yang pernah melakukan sesuatu berkorban banget. Itu berarti kamu dikasihi, amin. Begitu juga dengan kita. Jadi the why of this project ya, YOLO project atau YOLO series ini adalah to learn. Saya bilang di sini to learn. Untuk belajar mengasihi Tuhan dan sesama dengan cara yang praktikal. Kenapa? Karena hidup yang cuma satu kali ini harus dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin saya akan bisa mempertanggungjawabkan hidup ini waktu saya hidup melakukan kehendaknya. Kehendaknya adalah to love God and others. To love God means I give my time for God. To love others means I give my time for others. Melayani orang lain. To love God artinya I sacrifice myself untuk Tuhan. Saya korbanin deh waktu me time saya buat Tuhan. Saya korbanin hari Minggu siang saya buat Tuhan. Tapi semestinya itu bukan jadi pengorbanan sih menurut Koko ya. Kita udah terima banyak kebaikan Tuhan, ya kan? Kita ngelakuin ini justru sebagai respon mengucap syukur, bukan berkorban. Berkorban tuh seakan-akan Tuhan tuh ngarep banget. Ayolah please lah. Terus kita yang oke deh Tuhan, aku ke gereja. Kayak gitu. Tuhan tuh gak kayak gitu. Yang ada nih, kita udah mau mati di neraka, kapal kita nih udah tenggelam nih. Udah bocor di mana-mana, terus Tuhan Yesus datang. Ayo naik sini. Percaya Yesus, kamu bisa selamat. Akhirnya kita masuk. Terus sekarang kita di kapal dia. Masa kita belagu bilang, aduh kapalnya jelek banget sih. Ini kapal yang nyelamatin hidup lu, ya kan? Lu harusnya bersyukur. Cara bersyukurnya ya tadi, you give time to God. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin membutuhkan pengorbanan, kamu gak akan terlalu hitung-hitungan. Tuhan udah tolongin aku luar biasa banget. Kalau Tuhan minta aku sekian, aku pasti kasih. Malah kalau bisa lebih dari itu, aku berikan seluruh hidupku buat Tuhan. Karena hidupku sudah dibeli dengan darah. Hidupku bukan tentang aku lagi, tapi untuk Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya kalian boleh aplikasikan dalam konteks kalian masing-masing. Nah, this is the why. Tapi kita perlu ngerti juga, terus gimana kok practical ways-nya kayak apa sih? Nah, Koko mau jelasin sekali lagi. Koko akan jelasin berulang-ulang tentang hal ini. Jadi kita punya timeline, karena namanya project akan ada timeline. Timeline-nya seperti ini ya. Jadi hari ini tanggal 7 November, dan minggu depan tanggal 14 November, dan tanggal 21 November, 3 minggu ini akan jadi minggu untuk memperlengkapi kita semua nih. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang yang mungkin bisa dibilang sudah cukup rutin beribadah, bergereja. Ini akan jadi momen kita diperlengkapi, kita diajarin why and how. Minggu depan kita akan diajarin seberapa sih daruratnya generasi kita ini sebenarnya. Seberapa parahnya sih kondisi. Jangan pikir semua berita-berita menyeramkan itu cuma terjadi di luar kota Batam. Oh itu ada kejadian itu tuh. Orang dilecehkan tuh di Pulau Jawa, kesian banget ya masa sama omnya sendiri. Jangan pikir itu cuma terjadi di luar. Oh itu ada keluarga broken home di Jakarta tuh karena papa mamanya sibuk kerja.
Akhirnya terjadi perselingkuhan, papa mamanya pisah. Wah kesian banget tuh, aku punya teman di Jakarta. Jangan pikir itu cuma terjadi di Jakarta. You need to know the current situation. Darurat banget nih generasi kita. Dan kita akan dengar itu minggu depan. Oke, nah yang terakhir tanggal 21 November kita akan ada dalam satu pengajaran tentang movement. Gimana supaya tanggal 28 November itu tidak hanya jadi momen penjangkauan, tapi jadi movement penjangkauan. Yang mengerti katakan amin. Kalau momen artinya cuma sekali, kalau movement artinya berkelanjutan. Ya, nanti Ko Febri yang akan sharing tentang hal itu. Kita akan diajar untuk punya hati memuridkan orang lain. Karena kalau jiwa ini ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus udah tidak dibantuin, dia akan mati. Contoh gini nih, ada bayi baru lahir, pernah gak sih dengar beritanya, tiba-tiba ketemu di kardus emang lagi main bola gitu, enggak kan? Meninggal pasti. Bayi baru lahir, gak ada yang bantuin, pasti meninggal. Ini udah banyak jiwa lahir baru kok tanggal 28 November. Terus gak ada yang mau bantuin, ya meninggal lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya udahlah biarin aja kok dia hidup sama Tuhan lah. Gak bisa gitu guys. Kita harus bantuin mereka, kita yang udah lebih dewasa. Kokonya, cecenya, abangnya, kakaknya harus bantuin mereka yang akan lahir baru di tanggal 28 November. Dan untuk itulah kita ada sebagai gereja, bukan tempat nongkrong-nongkrong duduk aja, tapi untuk memuridkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu jadi 3 minggu itu kita akan dengar, kita akan belajar. Tapi sambil kita dengar itu di hari Minggu, Koko akan minta setiap kita nih mulai berdoa buat satu orang, minimal 1 orang, kalau boleh maksimal 2 orang. Gak usah banyak-banyak ya, tapi fokus sama orang yang hari-hari ini kamu tahu dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia mungkin pernah kenal Tuhan Yesus tapi udah drifted away ya, udah menjauh dari Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dulu pelayanan bareng aku malah, sekarang udah pergi. Kamu doain 1-2 orang. Fokus bangun hubungan sama orang ini. Selama 3 minggu nih kamu fokus bangun hubungan. Chat dia, ngajak dia ketemu, ngajak dia makan bareng, main game bareng, olahraga bareng. Apapun itu yang bisa kamu lakukan supaya hubunganmu semakin dekat. Oke, supaya nih one day kamu bisa ajak dia di tanggal 28 November. Tujuannya apa sih? Supaya di tanggal 28 November itu dia bisa encounter Tuhan. Kalau dia encounter Tuhan terus dia gak terima Yesus gimana kok? Gak apa-apa. Bagian kita bawa dia kepada Yesus. Keputusan dia itu ya urusan dia sama Tuhan. Tapi at least nih, kalau ditanya Tuhan nih, hey, give me account with everything you do. Aku udah coba Tuhan, lebih baik kamu coba gagal daripada gak pernah coba. Yang mengerti katakan amin. Gue ditolak kok, gue pernah bawa jiwa, dia gak mau. Ah keren, mendingan gitu. Gue gak pernah gagal kok. Iya sih gak pernah bawa soalnya. Gak pernah ceritain Yesus, ya gak pernah gagal lah, orang gak pernah coba. Ya kan, mendingan progressive Messi ya. Progressive Messi itu gini, Messi itu berantakan, progresif itu berprogres. Mendingan kamu berantakan tapi ada progres. Daripada rapi tapi gak kemana-mana. Gak pernah buat salah, gak ada cacat celah. Aku tidak pernah gagal kok, tidak pernah coba deh gitunya. Itu beda lagi. Jadi tanggal 28 itu adalah momen kita akan bawa jiwa kepada Tuhan dengan cara membawa mereka ke gereja. Di tanggal 28 format ibadahnya gak kayak gini. Format ibadahnya memang didesain untuk penjangkauan. Ya. Jadi nanti format ibadahnya ya, yang paling kelihatan bedanya adalah PPW-nya itu gak ada di depan. Praise and worship itu adanya di belakang. Di depan nanti ada host, terus kemudian ada kesaksian dari video. Ada worship session sebentar, karena worship session itu sebenarnya satu bagian dengan video itu sendiri. Menceritakan alur gimana orang bisa bertobat untuk terima Yesus. Dan lagu itu mewakili cerita tentang orang ini ketemu Yesus. Dan hidupnya diubahkan. Setelah itu akan ada sermon, akan ada firman Tuhan. Dan isi firmannya bukan motivasi supaya sukses dan bahagia ya, tapi mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kan kita punya kesulitan gini kan, kok aku mau cerita Yesus tuh susah, kok gimana ya, ini temanku sendiri nih, ini saudaraku sendiri. Mau ngomong gak jadi terus, ya udah, mungkin kalian tugasnya gak perlu ngomongin deh, bawa aja. Nanti Koko bantu ngomongin, gitu ya. Dan bayangin kalau dia ada di tempat ini,
kita sama-sama berdoa, hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini, dan dia ketemu Tuhan, hidup dia gak akan pernah sama lagi. Dan kalau suatu hari ya, hidup dia diubahkan, totally change gitu ya, aku yakin deh, kalau ditanya siapa yang pernah kenalin kamu sama Yesus, who is the one who is most impactful to bring you into the relationship with God, nama kalian tuh pasti ada di situ. Ya, tapi kalian mungkin gak terkenal, influence kalian, follower kalian gak banyak, tapi influence kalian sampai pada kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Sampai di surga nanti dia akan ingat kalian. Thank you ya, gila-gilaan lu dulu buat nganterin gue di hadirat Tuhan, tapi gue gak akan pernah lupa momen itu, hidup gue berubah. Amin. Mungkin kita gak bisa ubah seluruh dunia ini, tapi gimana kalau kita bisa ubah dunia satu orang? Dan kita gak tahu di balik orang ini ternyata ada banyak generasi yang akan dia selamatkan. Yang mengerti katakan amin. Dan itu akan kita lakukan di tanggal 28 November. Kita bilangnya celebrating life, you only live once, yuk rayain yuk. You only live once, yuk rayain yuk. Datang yuk, ada event nih, ada acara nih, datang yuk. Acara anak muda. Kalau kalian ditanya spesifiknya apa sih? Ya ini cerita tentang, jadi ada cerita yang akan di-share di event ini. Cerita tentang orang yang hidupnya broken dan akhirnya bisa pulih gitu. Bilangnya gitu aja. Atau ya kalian mau bilang yuk datang yuk ke gereja, ya silakan juga, gak apa-apa ya. Celebrating life, ada event nih. Makanya jangan, ini kan tanggal 28 ya, jangan tanggal 26 baru chat dia. Dari hari-hari sekarang nih udah mulai bangun hubungan sama dia. Kalau tanggal 26, 27 baru chat dia mah, ya udah pasti kagak, bukan udah pasti sih, kemungkinan kecil untuk berhasil ya. Tapi kalau kamu sudah bangun hubungan, kamu akan melihat resultnya berbeda. Kamu gak kayak orang lagi jualan, marketingin barang, tapi kamu berusaha banget mengorbankan diri kamu, membangun jembatan supaya Yesus yang ada di hati kamu bisa menyeberang ke hati dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi itu akan kita lakukan nanti tanggal 28 November. Anggaplah akhir tahun, bentar lagi Natal. Kalau ada yang ulang tahun, biasanya ngasih kado siapa? Yang teman-temannya atau yang ulang tahun ngasih kado ke orang-orang? Ini ada yang punya pengalaman berbeda. Aku nggak dikasih kok. Banyak ya. Kalau ada yang ulang tahun, yang ngasih kado kan biasa temannya kan. Yang tidak berulang tahun memberi kado kepada yang berulang tahun. Yesus nih mau ulang tahun nih, Desember nih, Natal ya kan. Masa kita yang ngarepin kado? Kita yang ngasih kado. Yuk ubah mindsetnya yuk. Kita udah sering kali jadi customer soalnya. Mindsetnya tuh mindset customer. Jadi gue dapat apa ya tahun ini? Gimana kalau kita bilang, gue kasih apa ya buat Tuhan tahun ini? Yang paling berharga buat dia adalah jiwa. Karena itulah dia datang ke dunia jadi manusia supaya menyelamatkan yang terhilang. Dan kalau dia bilang gini, aku mau pakai kamu dong jadi partnerku, mau gak kamu bangun hubungan sama orang itu? Will you say yes? Tapi akan ada pengorbanan. Tapi ya relate aja, karena kan tadi ingat ya, love spells time. Kalau kamu bilang kamu mengasihi sesamamu, kamu akan kasih waktu kok buat orang itu. Kalau kamu bilang kamu mengasihi sesamamu, love shown by sacrifice. Gak apa-apa kok, aku korbanin waktuku untuk bantuin dia, untuk bangun hubungan yang baik sama dia. Supaya syukur-syukur di tanggal 28 itu dia encounter Tuhan, hidupnya diubahkan. Yang mengerti boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kok yakin ya, Tuhan gak cari banyak loh. Tuhan cari orang-orang yang mau. Dan biarlah gereja tidak dininabobokan dengan pengajaran, udah kalian di sini aja baik-baik, hidup diberkati, hidup dipakai Tuhan, sukses, amin. Gak usah ngapa-ngapain. I choose to be different. Ya, kita memilih untuk jadi berbeda. Marah kalau di komunitas ini kalian akan diutus setiap tahun. Ayo bawa jiwa. Bukan supaya gerejanya rame, supaya kerajaan surga penuh. Amin. Nanti dia terima Yesus terus dia pindah keluar kota, ya gak masalah. Pindah gereja lain kok, terserah. Yang pasti namanya udah tercatat di kerajaan surga. Dan kamu yang dipakai Tuhan, hidupnya juga pasti berubah deh. Life will never about you again. Life will always about God and love others. Yang mengerti boleh katakan amin. Dan kalau ada yang bilang gini, kok tapi hidup gue masih belum benar. Ya sama gitu ya. Kok juga hidupnya sampai hari ini masih ada dosa kok. Masih jatuh, masih salah. Masih bisa berbuat kesalahan gitu.
But I don't live in sins. Beda antara tinggal sama jatuh. Tinggal tuh artinya kamu memang suka di situ. Aku tinggal dalam dosa, kamu suka. Gak digodain iblis aja kamu masuk. Ya kan? Tapi kalau kamu jatuh, kamu udah berusaha, mau jatuh, awas. Kamu menghindar. Nah kalau kamu jatuh, ya udah, semua manusia juga masih jatuh dalam dosa kok. Masih tidak sempurna, kalau udah sempurna gak di sini lagi. Oke, jadi gak apa-apa. Gak usah tunggu sempurna. Itu biasanya cara iblis untuk menghentikan kamu karena dia tahu ada kuasa. Firman Tuhan bilang begini ya. Segala kuasa di langit dan bumi telah diberikan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan tuh. Aku menyertai kamu senantiasa. Tapi itu janji diberikan untuk orang yang pergi dan menjadikan bangsa murid. Lah kalau dia nggak ngapa-ngapain, penyertaannya buat apa dong? Ya. Tapi kalau kamu sedang on mission, kamu sedang bertugas, ibaratnya kalau kamu nih pekerja pegawai negeri gitu ya, atau mungkin bekerja di perusahaan BUMN deh gitu ya, terus kamu dinas nih keluar kota, dan kamu bawa surat dinas, mungkin kamu gak perlu ngantri itu naik pesawat, oh Bapak kan sedang melakukan tugas negara, prioritas. Bayangin ya, kamu kan sedang melakukan tugas surga, masuk prioritas, gak usah ngantri, ada penyertaan, ada favor Tuhan, karena orang ini bukan hidup buat diri sendiri. He is on mission. Dia sedang mengerjakan tugas kerajaan surga. Kita akan backup dia. Yang mengerti katakan amin. Makanya gak heran mujizat terjadi. Ya kan, kalau kalian lihat murid-murid itu, emang dia bikin show gitu. Setiap Rabu malam datang, kita akan menggunakan mujizat. Semua itu lagi dalam misi memberitakan Injil. Dan bahkan ada mungkin orang-orang yang murid Yesus yang gak bermaksud membuat mujizat. Mujizat terjadi karena dia on mission. Contoh, bayangan Petrus kan. Lewat sembuh, kan enggak, ayo ngumpul di bayanganku, kan enggak kan, ya kan? Dia lagi lewat, tapi dia sedang aku mau memberitakan Injil nih ke Samaria, aku mau memberitakan Injil nih ke sana, ke sini, lewat tuh bayangannya, ada orang sakit ngemper di pinggir jalan, sembuh tuh, masa iya sih, kuasanya hari ini enggak ada lagi, amin. Katanya Yesus enggak berubah kan, dulu, sekarang, selamanya. Katanya hari-hari ini Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus terbesar. Masa gak terjadi sih waktu kalian lakukan, waktu kalian post story sesuatu, waktu kalian bangun hubungan, waktu kalian doa pakai voice note buat seseorang. Mujizat itu akan terjadi, amin. Because you are on mission. Nah, jadi jangan tunggu sempurna, gak akan pernah tiba waktunya. Tapi jadilah orang yang terus mau disempurnakan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang how-nya, aku akan bahas dengan cepat. Yang lebih penting why-nya dulu ya, before how. Sekarang kita akan bahas how-nya. Ada 2 cerita yang Koko pakai, dan dari 2 cerita ini ada 4 hal yang kita bisa lakukan bareng-bareng starting today untuk orang yang kita mau bawa kenal Yesus. Pertama cerita tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Jadi ceritanya gini. Ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 28. Aku bacain dulu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya. Jadi ini malaikat ngomong sama Filipus. Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, ya. Jalan itu jalan yang sunyi, nggak ada orang yang ke situ tuh. Tuhan suruh dia ke situ. Perhatikan ya, seringkali nih Tuhan suruh kita ke jalan yang sunyi. Datengin orang yang tidak ada satupun mau datengin dia. Coba lihat ya, ada gak teman kamu yang outcast? Gak ada yang mau deketin dia, gak ada yang mau temenin dia. Bisa jadi nih, kayak si Filipus nih, pergi ke situ, gak ada tuh yang mau temenin dia. Mau gak kamu menyatakan kasihku? Kamu temenin dia dong. Kamu bangun hubungan dong sama dia. Pergilah ke jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi gak ada apa-apa dong, mau jualan aja susah ya kan? Sunyi, orang tuh kemana-mana cari yang rame. Biar jualan gampang, apa-apa lebih mudah. Tuhan suruh orang ini ke tempat yang sunyi. Tapi balik lagi, love shown by sacrifice. Akhirnya dia pergi ke jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Terus ternyata di situ ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Sida-sida ini eunuch atau orang yang dikebiri ya. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Ini orang penting loh ternyata.
Tapi dia kok bisa ada di jalan yang sunyi ya? Karena dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah sekarang dia sedang dalam perjalanan pulang. Tapi perhatikan ya, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah, tapi dia belum kenal Yesus. Dia belum kenal Yesus. Sama halnya nih, banyak orang mungkin ke gereja tapi belum punya hubungan sama Yesus. Makanya dia bisa pergi dari hadapan Tuhan. Dia bisa nggak datang gereja lagi dan lain sebagainya. Tapi yang Filipus lakukan di sini, dia bukan memperkenalkan agama Kristen, tapi dia berusaha mengenalkan Yesus. Oke, kita lihat yuk. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Yuk sama-sama bilang gini, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Oke, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. The Holy Spirit said to Philip, go over and walk along beside the carriage. Jadi bayangin dia lagi naik kereta. Si Filipus kan jalan nih. Jadi naik kereta sama jalan lebih cepat mana ya? Kereta berkuda gitu ya. Berarti dia harus lari dong. Dia harus gitu. Kurang lebih gitulah ya. Dia harus nyusul gitu. Capek lah. Kan dia yang butuh keselamatan, dia yang datang ke gue. Gak gitu bro. Kita mendekati dia. Kita bangun hubungan sama dia. Terus lihat, yang ngajak ngobrol duluan siapa? Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Waktu dia dekat di samping kereta, dia dengar, oh dia sedang baca kitab Nabi Yesaya. Ya, perhatikan ya, ini banyak pelajaran di sini. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Tapi kalian lihat ya, di atasnya ada kata gini, lalu kata Roh kepada Filipus. Jadi kalau Roh Kudus suruh, memang ada tujuan tertentu. Yang mengerti katakan amin. Jadi the first step nih, how-nya adalah doa kepada Roh Kudus. Amin. Doain orang-orang yang terlintas di pikiran kamu, bawa nama mereka di hadapan Roh Kudus. Oke, bawa nama mereka di hadapan Roh Kudus. Waktu kamu lagi doa, bawa nama mereka, Tuhan, si ini. Tuhan, atau Tuhan mau aku dekati siapa? Tanya gitu. Jangan, Tuhan jodohku siapa? Ya. Kali ini beda. Tuhan mau aku dekati siapa? Siapa yang perlu mengenal Yesus? Lalu bayangin, kalau kamu dekat, kamu bisa dengar. Perhatian, waktu kamu mendekati seseorang, kamu membangun hubungan, kamu bisa mendengar apa yang jadi kebutuhannya. Yang mengerti katakan amin. Ya, kalau kita bisa ngelihat, wah ada orang yang gak dideketin siapa-siapa nih, terus kita juga gak mau deketin dia, ya udah kita juga gak akan tahu kebutuhan dia apa. Yang ada kita menghakimi, pasti dia dijauhin karena orangnya gak bagus nih, sikapnya gak bagus nih. Tapi kalau kamu mendekat, kamu akan mendengar apa sih yang lagi jadi pergumulan. Nah ternyata dia dengar, lagi ada pergumulan nih si sida-sida ini. Dia dengar, dia lagi baca kitab Yesaya, terus ditanya lah. Yang nanya siapa? Filipus. Ya, pertanyaannya gini, nggak ada di sini tapi aku bacain. Maka kata Filipus, jadi dia bayangin sambil di kereta ya. Terus dia bilang gini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Terus jawabannya gini, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu sida-sida Ethiopia ini bilang gini, lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan ceritanya berlanjut ya, di situ ceritain tentang pasal yang bahas tentang Yesus. Nah ini, lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan di situ kok lompat sedikit, maka sida-sida itu kepada Filipus bilang begini, aku bertanya kepadamu tentang siapa sih yang lagi diomongin sama Yesaya ini, tentang dirinya atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Oke, jadi dari apa yang dia baca, mengantarkan Filipus kepada topik mengenalkan Yesus. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Lihat dua hal ini ya. Perhatikan ya. Yang pertama, berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Yuk mulai doain. Setiap hari doain mereka. Atau kayak tadi, tanya, Tuhan siapa ya?
I want to pray for someone who really needs to know you. Use me. Pakai aku. Nanti Roh Kudus akan arahin kita. Atau mungkin Roh Kudus bukan ngarahin dengan cara ngomong audible. Dia cuma ingetin namanya di pikiran kita. Itu mungkin orang yang ada di sekeliling kamu hari-hari ini. Atau mungkin ada orang yang udah lama kamu gak kontak lagi. Atau tiba-tiba story-nya muncul di IG kamu. Gak perlu banyak-banyak, 1-2 orang. Bangun hubungan sama orang itu. Berdoa buat orang itu. Seperti Roh Kudus menyuruh Filipus, dengarkanlah apa kata Roh Kudus. Setelah itu apa sih? Pergilah mendekati kereta itu. Ya, apa yang sedang dilakukan orang itu? Bukan kita nunggu dia datang, kita datang ke orang itu. Berarti kita yang mulai be relational, kita bangun hubungan sama orang itu. Tanya kabar. Terus waktu kita bangun hubungan, kita ngajak ketemu, kamu akan mendengar. Sama kayak tadi, Filipus bisa dengar. Si sida-sida Ethiopia ini ternyata lagi baca sesuatu dan dia seperti bingung. Makanya dia tanya, mengertikah Tuhan apa yang kamu baca itu? Bagaimana aku ngerti kalau gak ada yang jelasin? Ngeliat ya, di situ dia melihat ada interest nih dari orang ini. Dan disitulah akhirnya hubungan mereka deket. Yang tadinya yang satu di bawah kereta, yang satu lagi naik kereta. Si sida-sida bilang gini, ayo naik, duduk di sampingku. Ngerti ya? Hubungannya jadi makin deket. Karena kamu membangun hubungan dengan orang itu. Kamu dengar, bukan kamu yang ngomong nih. Jangan kita bangun hubungan dengan, lu ada waktu gak tanggal 28 November? Datanglah ke gereja gue, nanti gue datang ke gereja lu, gantian ya. Bukan gitu. Kita gak nyari orang Kristen, kita nyari yang belum kenal Yesus. Jangan salah loh ya. Yang kita cari yang belum kenal Yesus. Kalau udah kenal Yesus ya udah kagak usah dimenangin lagi, udah menang gitu ya. Kita cari yang belum percaya Yesus, jangan pindahin jemaat gereja orang. Cari yang belum kenal Yesus, itu kerinduan kita, lahir baru. Oke, dan setelah kamu bangun hubungan sama orang itu, jadi gak usah langsung ngomong tanggal 28 November. Even ya kok mau bilang gini ya, kalaupun kamu udah bangun hubungan 1 bulan sama orang itu, tanggal 28 dia gak datang, semua hubunganmu gak akan sia-sia. Suatu hari bisa aja dia tiba-tiba ngobrol sama kamu doain dia. Ketemu Tuhannya bukan di sini, ketemu Tuhannya waktu lagi bareng berdua kamu, ya kan? Hubunganmu gak akan sia-sia. Tapi cilakalah orang yang just do nothing. Oke? Jadi build relationship, bangun hubungan, cari tahu interestnya. Seperti si Filipus, waktu dia mendekat, dia jadi tahu apa yang sedang jadi kebutuhan. Oke? Dan setelah itu, kita akan lihat di poin berikutnya, ada di cerita berikutnya. Oke, yaitu cerita tentang Yesus dan orang yang lumpuh. Ini lebih terkenal nih, biasanya lebih banyak yang tahu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang ke situ di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang. Nah, perhatikan ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Kalau di kitab Markus dijelasin, beberapa orang di sini jumlahnya 4 orang. 4 orang bawa 1. Kenapa? Karena di sini dibilang ini, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Orang lumpuh ini berarti punya kebutuhan, ya kan? Dia punya kebutuhan nih, dia nggak bisa jalan. Makanya ada teman-teman yang melihat kebutuhan itu dan berusaha menjawab kebutuhan itu. Nah, itu buka jembatan tuh, bangun hubungan sama orang. Kamu lihat kebutuhannya, kamu berusaha menjawab kebutuhan itu. Mereka berusaha membawa dia masuk. 4 orang ini berusaha membawa 1 orang ini yang lumpuh masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tapi gak bisa, rame banget tuh rumah. Akhirnya karena mereka tidak dapat membawanya masuk, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu. Kira-kira nih kamu bongkar atap orang diomelin gak? Diomelin. Tapi demi menjawab kebutuhan orang ini. Gak apa-apa lah, mungkin sebelumnya ada diskusi kali ya, berempat kan. Nah, kita bagi rata lah ya. Berapa nih? Gak tahu lah sekarang. Ya udahlah. 250, nanti kita bayar nih 1 juta nih buat benerin atap. Kita bongkar dulu ya. Oke lah, sip. Ngerti ya? Dia bayar harga tuh. Wah, udah bongkar. Emang turuninnya pakai lift? Kagak, turuninnya pakai tali.
Berat gak? Berat. Kalau ada yang miring tuh orang lumpuh bukan hanya lumpuh tuh, meninggal kali, jatuh dia. Ya kan? Orang lagi lumpuh diturunin, terus yang satu aduh berat. Kegelinding dong dia, jatuh. Ya kan? Jadi bayangin, ini orang udah lihat kebutuhan, rela bayar harga untuk menjawab kebutuhan itu. Terus nih, ini kalimat yang indah banget. Dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Jadi dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka tuh siapa? Mereka tuh siapa? Yang lumpuh atau teman-temannya? Teman-temannya. Dan yang lumpuh. Ya, aku yakin si lumpuh ini juga punya iman. Tapi kan dia perlu pertolongan. Jadi gini, waktu kamu mau bawa jiwa nih, jangan-jangan di sini ada yang mau bawa jiwa yang sama nih. Janjian lah, ya. Gotong bareng-bareng tuh orangnya. Dan Tuhan lihat iman kalian. Bukan cuman iman orang ini. Apalagi kalau orang itu belum kenal Yesus ya, mungkin dia gak beriman sama Yesus kan. Tapi yang Yesus lihat siapa? Imannya siapa? Imannya kita nih, yang mau repot-repot bayar harga, jawab kebutuhan seseorang. Waktu ditaruh di hadapan Yesus, perhatikan ya, bukannya disembuhin, jawaban Yesus gini. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Mujizat terbesar bukan kesembuhan, mujizat terbesar pengampunan. Amin. Dosamu sudah diampuni. Dosa diampuni itu yang kita rindukan. Tanggal 28 November ada banyak orang hidupnya diampuni oleh Tuhan. Karena ada banyak teman-temannya di sini yang mau repot, bayar harga, menggotong tanda kutip ya. Orang itu datang ke sini. Tuhan Yesus lihat iman kalian. Tuhan Yesus ampuni orang ini. Tuhan Yesus lihat iman orang ini. Tuhan Yesus selamatkan orang ini. Amin. Dan at the end kalian tahu yang lumpuh ini gak cuma diampuni dosanya, juga dia sembuh. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Ini juga bagus banget, lihat ya. Ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kenapa sih tempat tidurnya dibawa? Apa gak ditinggal aja? Supaya nanti semua di rumahnya bisa lihat. Loh, ini tadi nih aku duduk di sini nih, sekarang aku tenteng pakai tanganku. Bayangin ya, semua orang yang dipulihkan diampuni Tuhan akan pulang ke rumahnya membawa kesaksian hidup. Amin. Dan di situ dia memuliakan Allah. Tapi lihat, yang memuliakan Allah bukan cuma mereka yang diselamatkan. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Keselamatannya lebih besar lagi. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tahu nggak apa yang bikin heran? Orang ini kan dulu parah banget nih. Ini troublemaker di sekolah. Bertobat loh, dibaptis. Heran gak? Itu tuh. Dulu kayak gini kan. Hari-hari ini pertobatan. Amin. Dan Tuhan mau pakai kita. Jadi aku akan simpulin how-nya itu ada 4. Yang pertama, kamu perlu berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Ya, nanti Tuhan akan tuntun kamu. Gak usah banyak-banyak loh. Karena setelah kita membawa orang ini kepada Yesus, kita perlu mempersiapkan hati untuk memuridkan. Yang kedua, bangun hubungan yuk. Cari tahu apa yang dia suka. Dan lakukan hal itu bersama orang ini. Biar kalian semakin dekat. Waktu kalian semakin dekat, kalian akan mendengar apa sih kebutuhannya. You will see the needs. Dan berusahalah to meet the needs. Oke, berusahalah. Di sini perhatikan ya. Lihatlah kebutuhan dan melakukan bagian kita. Ya, bagian teman-teman yang tadi bawa orang lumpuh bukan menyembuhkan, dia cuma bisa bawa kepada hadapan Yesus. Bagian kita juga mungkin gitu, wah gue gak mungkin kan kok ubah keluarga dia yang udah broken, ya gak mungkin lah. Tapi Tuhan bisa ubah hatinya yang sudah broken. Amin. Tugasnya bawa dia di hadapan Tuhan. Nah ini yang sekali sulit. Willing to sacrifice. Mau repot dan bayar harga untuk membawa jiwa di hadapan Yesus. Mau repot. Kalau ada hati selalu ada jalan. Kalau gak punya hati selalu ada alasan. Bawa jiwa ke hadapan Yesus. Siap untuk repot. Ingat ya, love shown by sacrifice. Jadi lakukan itu bukan karena sekedar ikut-ikutan, tapi karena pengertian. Dan percayalah, you will be a history maker. Amin.
kamu akan jadi orang yang membuat sejarah dalam hidup orang itu. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. So this is the summary ya. Ini minggu yang pertama kan. Why-nya adalah karena saya mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, how-nya adalah dengan berdoa, bangun hubungan. Ingat ya, bangun hubungannya bukan hanya hari Minggu nih. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Perlu nggak kau bawa ke gereja sesegera mungkin? Take your time lah. Kalian yang lihat kebutuhannya. Kalau seandainya nih, teman kalian udah ngebet malah pengen duluan. Belum tanggal 28 nih kok. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi kalau kalian ngerasa belum waktunya nih, dia belum siap nih. Udah nggak usah terburu-buru, bangun hubungan aja dulu deh ya. Habis itu apalagi, lihat apa yang dia butuhkan. Berusaha lo untuk memenuhi kebutuhan itu. Mungkin dia nggak butuh duit, dia butuh didengerin. Selama ini nggak ada yang mau dengerin karena dia dijauhin. Coba dengerin. Coba tahan tangan kita, tahan mulut kita untuk gak ngomongin. Tapi ya udah dengerin aja, apa yang dia rasain, apa yang dia alami, oke? Mungkin dia cuma perlu waktu kamu, telinga kamu, itu aja. Dan siaplah untuk berkorban. Mungkin kamu bantuin dia, kamu berkatin dia, lakukan sesuatu buat dia demi membangun jembatan. Amin. So, if you only live once, let's live it significantly. Amin. Karena itu cuma sekali, yuk hidup sesignifikan mungkin. Hidupnya jangan biasa-biasa. Bukan berarti harus terkenal dan kaya raya. Tapi yang pasti harus berkenan di hati Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Karena kami tahu kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk kami, tapi supaya kami meneruskan karya penebusan itu kepada orang lain. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ini juga adalah minggu yang pertama kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, ampuni kami ya Roh Kudus. Ampuni kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan.